Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya. Di kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai program kreativitas mahasiswa PKM. Dan ini adalah rencana usaha dari kelompok kami, yaitu usaha sarjana desain 3D, CAD, dan CAM. Penyusun rencana usaha dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Saiful Ahsan, NIM 18103011113 dari Prodi Teknik Mesin Universitas Wahid Hasyim Semarang, dan wakil saya Arif Rahmat Setiawan, NIM 18103011064. Ini adalah ketua dan wakil dari rencana usaha kami, dari kelompok kami. Latar belakang dari program kreativitas mahasiswa dari kelompok kami, yaitu dari sarjana desain 3D. Latar belakangi gambar merupakan salah satu media komunikasi yang dapat menyampaikan maksud, apresiasi, atau hasil pemikiran lainnya dalam bentuk titik-titik yang terhubung. Gambar juga sering disebut bahasa teknik karena seseorang engineer menuangkan hasil pemikiran dan suatu rancangan bentuk melalui sebuah gambar. Dahulu, seorang engineer menggunakan cara manual dalam menyesuaikan suatu rencana bentuk, yaitu gambar tangan dengan alat-alat gambar yang sederhana di atas kertas untuk memperoleh goresan-goresan yang diinginkan. Namun, cara ini kurang efektif karena memiliki kendala-kendala tertentu yang dapat menghambat kerja seorang engineer, seperti mudah rusak, kotor, sobek, dan lain-lain. Dengan perkembangan teknologi, maka gambar pun ikut mengalami kemajuan dalam penggunaannya. Dengan kecanggihan dan kemajuan teknologi yang melahirkan suatu cara menggambar dengan media komputer, yang diantaranya adalah di antara program tersebut yaitu SolidWorks dan ANSYS, dan masih banyak lagi software-software 3D, CAD maupun CAM. Tujuan rencana usaha dari kelompok kami dari program kreativitas mahasiswa PKM Universitas Wahid Hasyim Semarang, maksud dan tujuan dari kami adalah pengajuan proposal ini untuk menjadi bahan pertimbangan dalam pengujian dana program kreativitas mahasiswa PKM, mengacu pada beberapa uraian di atas mengenai potensi hasil dari penjual jasa dan pelatihan yang belum banyak terdapat di Jawa Tengah, khususnya untuk jurusan teknik mesin sendiri, karena keterbatasan pengetahuan mengenai inovasi dalam pengoperasian software 3D. Tujuan kami dalam jasa dan pelatihan 3D, desain 3D, yaitu sebagai tempat penyaluran ilmu yang kita dapat di Universitas Wahid Hasyim, yaitu di jurusan teknik mesin sendiri, dan selanjutnya menjadikan mahasiswa teknik mesin yang bermanfaat untuk peserta pelatihan dan jasa desain 3D dengan menggunakan software SolidWorks dan ANSYS. Selanjutnya, memenuhi kebutuhan konsumen di bidang desain 3D, CAM, Computer Aided Design, dan CAM, Computer Controlled Machining atau Automate Manufacturing. Selanjutnya, menciptakan lapangan pekerjaan bagi mahasiswa aktif yang ingin bergabung dengan syarat dan ketentuan bertujuan untuk menambah uang jajan mahasiswa dan mengasah skill mahasiswa. Diadakannya pelatihan dan jasa dari kami, yaitu sebuah apresiasi buat mahasiswa teknik mesin sendiri untuk menyalurkan
bakatnya di desain 3D, CAD dan CAM, yaitu khusus di program software ANSYS maupun SolidWorks. Ini yang terbesar dari usaha yang kami rancang kali ini, yaitu harapan kami untuk mengembangkan skill dan dalam CAD dan CAM sebagai kebutuhan dalam permintaan engineer di industri manufaktur. Rencana dari bisnis kami, pertama jasa dan pelatihan mengenai desain 3D, CAM, dan CAM dengan menggunakan software SolidWorks dan ANSYS untuk mengasah skill dalam menjalankan software tersebut dengan profesional. Dikarenakan persaingan engineer dalam bidang CAD dan CAM dalam lingkup industri manufaktur. Yang kedua, software tersebut banyak digunakan kalangan industri manufaktur. Contohnya, dengan adanya jasa dan pelatihan tersebut, untuk melatih engineer mudah dalam mengoperasikan software 3D, CAD, dan CAM, guna menciptakan kemampuan profesional di industri manufaktur untuk menentukan desain produk yang diinginkan konsumen. Inti dari rencana bisnis kami yaitu menambah skill dari engineer-engineer yang masuk di masuk di tim kami, tim 3D CAM dan CAM, ataupun para konsumen ataupun jasa yang menerima pelatihan dari kami, maksudnya yaitu menambah skill. Semoga ilmunya nanti bisa diaplikasikan di perusahaan yang mereka tempati. Itu maksud dari tujuan usaha kami. Di sini adalah produk atau jasa yang usaha yang direncanakan. Itu banyak peralatan yang digunakan sebagai berikut. PC, komputer spesifikasi tinggi, dan laptop. Itu masuk dan tujuannya adalah spesifikasi tinggi, yaitu minimal RAM 8 dan GPU-nya sendiri, grafiknya harus tinggi. Ya, kami memberi spesifikasi tinggi karena nantinya akan mempengaruhi kinerja kami dalam mengerjakan proyek-proyek dari customer kami. Dari komputer dengan spesifikasi tinggi, nantinya kami bisa dipermudah dalam pengerjaan proyek. Yang kedua adalah layar proyektor. Layar proyektor sendiri nantinya kami aplikasikan ketika kami sudah membuat suatu proyek dan proyektor sendiri sebagai media untuk presentasi kami ke konsumen atau atau seseorang yang ingin meminta jasa kami, yaitu contoh pelatihan maupun pas kami pelatihan di sekolah SMA maupun di SMK, yaitu sebagai presentasi kami buat mengajari para murid atau mahasiswa dan sebagai sebagai presentasi lah gitu. Prosedur dasar dan pelatihan desain 3D CAD dan CAM. Prosedurnya adalah bisa langsung menghubungi di email atau media sosial kami. Biasanya kami mencantumkan di IG, Instagram maupun di channel YouTube kami. Nantinya ada pelatihan-pelatihan dan langsung kalau mau kontak kami bisa di email maupun di nomor WhatsApp kami. Dan selanjutnya untuk pelatihan yang dari pihak sarjana desain yang akan mengajukan proposal ke SMK yang akan kita tuju. Maksudnya dari
pengajuan proposal ke SMK, yaitu kita menawarkan jasa ke adik-adik SMK yang mau kita latih, yaitu mengenai desain 3D, software SolidWorks maupun ANSYS maupun Inventor dan lain-lain. Selanjutnya mengenai biaya, peserta dikenakan 50.000 per pelajar atau mahasiswa yang kami adakan pelatihan, kami memberikan tarif atau biaya untuk per peserta itu 50.000. Selanjutnya bagi jasa desain nantinya kita kenakan biaya tergantung tingkat kesulitan. Ini untuk project-project tergantung tingkat kesulitan. Kita bisa menentukan harga dari tingkat kesulitan dari project tersebut. Selanjutnya kami menjamin kualitas dan kuantitas. Maksud dari kualitas dan kuantitas itu kita menjaga kualitas dari project yang kami buat baik untuk konsumen, yaitu dari analisa maupun dari simulasinya, dan kami menjaga mutu juga dan kualitas agar konsumen puas atas jasa ataupun pelatihan yang kami berikan. Selanjutnya kami memberikan sertifikat bagi profesional desain. Ini maksud jadi profesional desain sertifikatnya ketika engineer yang masuk di pelatihan kami, maksudnya di sarjana desain, nanti akan kami berikan pelatihan. Sekiranya di engineer tersebut sudah profesional dalam mendesain, kami akan memberikan sertifikat maupun bagi anak-anak SMK yang kami latih atau kami pas memberikan pelatihan mengenai desain 3D, kami memberikan sertifikat untuk anak-anak SMK maupun mahasiswa yang sedang ikut pelatihan di sarjana desain 3D CAD. Dan ini ada rencana pemasaran dari sarjana desain 3D CAD dan CAM. Rencana pemasaran dengan mengajukan proposal ke SMK se-Jawa Tengah untuk diadakannya pelatihan desain 3D CAD dan CAM secara terstruktur. Untuk jasa pembuatan desain, kami mempromosikan melalui media sosial. Biasanya kami sebelum memasarkan atau ingin mengadakan pelatihan, kami meng-share di media sosial kami, di Instagram contohnya kami membuat pamflet, ada acara tanggal sekian-sekian sebelum Min 10 dari pihak kami sudah meng-share pamflet untuk peserta-peserta yang ingin gabung di sarjana desain 3D, yaitu kami memberikan pelatihan untuk anak SMK se-Jawa Tengah. Ya, kami mengajukan proposal ke SMK yang kami tuju biar anak-anak SMK tersebut berminat di pelatihan yang kami berikan. Yang kedua, sasaran pasar jasa dan pelatihan 3D CAD dan CAD/CAM adalah mahasiswa, pelajar, SMK, industri, manufaktur, dan masyarakat sekitar kampus Universitas Swasta Semarang yang sekiranya berminat di 3D CAD dan CAM. Hal ini dikarenakan meningkatnya minat di bidang desain 3D. Di industri kali ini atau di revolusi industri sekarang, minat dari merancang desain 3D yaitu CAD dan CAM dengan software, banyak software ya. Banyak software ya, kita ambil contoh dari ANSYS maupun SolidWorks. Sekarang meminat dari anak muda
lebih suka dengan 3D, animasi, dan simulasi dengan software-software yang sesuai dengan kebutuhannya. Untuk merancang sebuah mesin, kita memakai software ini. Ya, gitu. Selanjutnya, ya, ini adalah rencana finansial dan struktur permodalan dari usaha 3D yang kami akan rancang. Ini adalah sebuah gambaran atau rencana kami itu satu ada VC komputer sejumlah 5 buah, harga 10 juta, biaya 50 juta, dan 2 meja dan kantor yang biar nantinya kami tempati buat kantor sarjana desain 3D, dan AC juga, software dan speaker, subwoofer dan speaker, dan printer juga, dan proyektor Magicom untuk konsumsi kami, dan kompor gas untuk konsumsi kami, dan dispenser untuk konsumsi juga. Eh, kita jelasin dari rincian tersebut, kami menotal adalah sejumlah 71 juta, itu adalah rencana finansial dari kami sejumlah 71 juta 100 ribu rupiah. Ini adalah simulasi dari pendapatan target per bulan rencana dari sarjana desain 3D. Simulasinya kami melihat dari jenis konsumen, proyek, harga, keterangan, jumlah konsumen, dan total biaya. Dari nomor satu, proyek tingkat kesulitan adalah 100%, yaitu proyek analisa. Kami mematok per satu gambar adalah 2 juta rupiah. Target kami yaitu 10 instansi, total 20 juta. Dan selanjutnya konsultasi, yang ingin berkonsultasi dengan sarjana desain 3D, yaitu mengenai manufaktur. Untuk 2 kali pertemuan kami mematok harga 500 ribu rupiah untuk 2 orang, dan jumlah totalnya adalah 1 juta. Ini adalah rencana target per bulan kami. Yang ketiga, latihan pelajar SMK, CAT dan CAM. Kami matok harga atau per harganya per satu peserta dari 50.000, yaitu target kami 200 orang, yaitu pendapatan yang kami dapat ada 10 juta rupiah untuk rencana kami per bulan, target kami. Dan pelatihan umum CAN dan CAM 200.000 untuk satu peserta, target kami ada 200 orang, dan pendapatan kami adalah 40 juta rupiah untuk target per bulan kami. Dan privat, maksudnya privat, kami mengadakan kelas privat untuk konsumen atau yang ingin memberikan kami akan memberikan pelatihan itu secara privat dengan harga 2.500.000 per satu murid sampai keterangan sampai bisa. Target yaitu 20 orang per satu bulannya, dan pendapatan kami adalah 50 juta rupiah dari target per bulan yang kami targetkan. Dan selanjutnya project standar, maksudnya project standar yaitu project manufaktur. Kita matok harga 1 juta rupiah per satu project, yaitu project standar dengan tingkatan standar, yaitu targetkan 10 konsumen, dan total keuntungan yang kami dapatkan adalah 10 juta.
Dan selanjutnya adalah proyek pemerintah. Kami juga memberikan proyek dari pemerintah atau instansi yang membutuhkan jasa kami, yaitu merancang maupun menganalisa atau membuatkan simulasi. Per satu proyek kami mematok harga 50 juta per satu proyek, dan targetnya adalah 2 instansi per satu bulannya, dan jumlah keuntungan yang kami dapatkan dalam satu bulan itu adalah 100 juta hasil dari proyek dari pemerintah, dan total pendapatan satu bulan yang kami dapatkan dengan keterangan target per bulan dari 1 sampai 6 tersebut bisa kami capai, yaitu sejumlah uang 231 juta rupiah. Dan ini adalah sebuah rincian atau total keseluruhan biaya yang digunakan pada saat pemasaran pelatihan dan pembentukan proyek dari konsumen berlangsung sebagai berikut. Ada 14.489.000 rupiah, dan total biaya produksi yaitu 14.449.000 rupiah. Ini adalah pengeluaran per bulan kami, yaitu pembayaran karyawan, ataupun pembelian kertas dan lain-lain. Adalah total biaya produksi per satu bulan yang kami keluarkan adalah 14.489.000 rupiah. Penentuan harga per proyek tergantung tingkat kesulitan dan negosiasi antar penjual jasa dan konsumen. Ini adalah harga yang kami patok adalah tergantung proyek, ketingkatan proyek tersebut, tingkat kesulitan dari proyek yang konsumen berikan kepada kita ataupun jasa. Dan selanjutnya ada analisa kegiatan usaha, pendapatan, hasil analisa pendapatan dan target sebulan yang di slide tadi yang kami rincikan, yaitu berjumlah 200.031.000 rupiah. Ya, ini adalah dari keuntungan yang kami dapat diambil dari pendapatan dan total biaya produksi, yaitu pendapatan kami target yang kita capai adalah sejumlah 200.031 rupiah dikurangi total biaya produksi 14.489.000 rupiah, dan total yang satu bulan yang kita dapatkan laba bersihnya 200 juta 216 rupiah, yaitu 216.511 rupiah, itu maksudnya. Dan next, ini adalah sebuah penutupan dari proyek ataupun rencana dari usaha kami. Demikian proposal kegiatan ini. Semoga kita semua diberikan kemandirian berpikir dan berkreativitas sesuai fitrah manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna, dengan menempatkan akidah menuju perubahan tatanan kemanusiaan yang lebih baik. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak atas bantuan dan dukungannya demi terlaksananya kegiatan program mahasiswa wirausaha dengan baik. Semoga dapat memenuhi harapan kita semua. Sekian dari pemaparan usaha yang kami paparkan untuk semua yang sedang menonton video ini. Semoga bisa terlaksana di kemudian hari, dan ini adalah sebuah rencana kami untuk kedepannya. Semoga bisa menjadi motivasi untuk pengusaha-pengusaha yang sudah di bidang teknik mesin, contohnya itu membuat
suatu usaha atau jasa desain 3D CAD dan CAD. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan komen video ini. Bila bermanfaat buat Anda, jangan lupa subscribe karena subscribe gratis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, semangat, semangat. Program kreativitas mahasiswa PKM Universitas Wahid Hasyim Semarang. Semoga sukses selalu.